really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see us shine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carina Sari. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi biaya kelas manajemen 2J Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dalam kelompok kami ada Putri Andin Vinata, CH Mutiah, Abun Hermawan, Muhammad Beriatna, Galih Cahyaningrum, Kina Febrianti, Deviana Aulia, dan Nurjaya. Dalam presentasi ini kami akan membahas mengenai penyajian laporan perhitungan biaya per unit dari salah satu UMKM, yaitu UUU. 4. Saya akan membahas tentang profil UMKM. Nama UMKM ini adalah UUU yang berdiri pada 5 Oktober 2020. Dan UMKM ini termasuk dalam golongan makanan dan minuman, di mana UMKM ini beralamat atau bertempat di Karanganyar 2 nomor 7 Ujung Berung. Dan UMKM ini menargetkan dari anak kecil hingga dewasa. Kelompok kami telah selesai melakukan wawancara bersama UMKM UUU. Ternyata latar belakang berdirinya UMKM ini, menurut sang pemilik, awalnya beliau itu ingin mengisi waktu luang bersama dengan teman-temannya yang lain. Kemudian terbentuklah UMKM ini. Nah, UUU ini bergerak di bidang makanan dan juga minuman. Mereka memiliki beberapa varian rasa, diantaranya ada varian banana milk, strawberry milk, dan juga coffee milk. Menurut sang pemilik, kedepannya mereka ingin berinovasi dengan menghadirkan varian yang lain, seperti cookies, cookie shot, fortune cookies, dan juga varian roti. Seperti pada UMKM umumnya, mereka memanfaatkan salah satu fungsi akuntansi untuk mempermudah mereka membantu dalam menghitung seberapa banyak biaya produksi yang dikeluarkan. UMKM UUU melakukan sistem penjualan dengan menerima pesanan dari konsumen. Dengan demikian, mereka melakukan perhitungan menggunakan metode Job Order Costing System atau disingkat dengan JOCS, di mana dalam metode ini harga pokok produksi harus ditetapkan berdasarkan pesanan yang telah selesai dikerjakan. Kemudian dalam metode JOCS terdapat beberapa biaya yang lain, meliputi biaya yang lain, diantaranya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Saya akan menjelaskan tentang laporan perhitungan biaya per unit. Di sini ada biaya produksi. Biaya produksi adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi untuk suatu barang dan jasa guna dijual kembali dan menghasilkan keuntungan. Dan yang kedua ada biaya tenaga kerja, merupakan suatu biaya yang akan dikeluarkan untuk membayar para karyawan maupun pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan tertentu. Dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Dan yang keempat ada biaya komersial. Biaya komersial adalah biaya-biaya yang terdiri dari beban marketing expense atau beban pemasaran dan administrasi expense atau beban administrasi. Contohnya biaya administrasi, biaya fotokopi, biaya perjalanan dinas. Dan yang kelima ada HPP. HPP adalah biaya per unit dalam satu botol atau dalam satu produk. Dan yang terakhir adalah laba rugi. Laba adalah keuntungan, rugi adalah kerugian. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bahan baku apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan susu UUU. Nah, untuk bahan bakunya itu ada susu, ada pisang, ada stroberi, ada Nescafe, ada stiker, dan botol. Nah, dalam tabel ini itu untuk memproduksi 76 botol susu. Dan berikut adalah perhitungan harga biaya bahan bakunya. Kita dapatkan hasilnya untuk total harga faktur adalah dari perkalian antara kuantiti dengan harga per unit. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu Rp525.971. Selanjutnya, untuk alokasi biaya angkut, kita dapatkan dari hasil perbandingan harga faktur dikali dengan total biaya angkut. Dan total untuk alokasi biaya angkut bahan baku yaitu sebesar Rp33.228. Selanjutnya, untuk mengetahui harga pokok bahan baku, nah kita dapatkan itu dari penjumlahan antara harga faktur ditambah dengan alokasi biaya angkut, dan hasilnya adalah Rp559.199.
Setelah itu, untuk mengetahui harga pokok bahan baku per unit, kita dapatkan dari pembagian antara harga pokok bahan baku dibagi dengan kuantiti, dan kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar Rp16.879,70. Nah, sekian untuk perhitungan biaya bahan baku. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan penolongnya. Nah, untuk bahan penolongnya ada susu kental manis, ada powder pisang, ada powder stroberi, ada gula, air, dan kresek. Nah, berikut adalah tabel perhitungan untuk harga bahan penolong. Untuk cara perhitungannya masih sama seperti bahan baku tadi ya. Nah, kita dapatkan hasilnya untuk total harga faktur itu Rp107.188. Untuk alokasi biaya angkut, kita jumlahkan dengan alokasi biaya angkut dalam bahan baku tadi, sehingga hasilnya Rp40.000. Setelah itu, untuk total harga pokok bahan penolong, kita dapatkan hasilnya Rp113.960. Setelah itu, untuk harga pokok bahan penolong per unit, kita dapatkan hasilnya Rp199.485. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian slide 8, yaitu di peralatan. Untuk peralatan di sini ada 8 peralatan di sini. Untuk nama-namanya, yang pertama yang ke-1 ada mixer, yang kedua ada tray, yang ketiga ada gelas, yang keempat ada rubber spatula, yang kelima ada balon whisk, yang keenam ada tabung gas 5 kilo, yang ketujuh ada brush, yang kedelapan ada bowl. Nah, untuk dari total harga peralatan di sini ada 3.650.000, dan untuk total keseluruhannya di sini ada 18.282. Terima kasih. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya yang diberikan kepada tenaga kerja secara langsung yang menangani proses produksi. Pada UMKM UUU ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu dalam proses memasak atau cooking, yang membutuhkan 3 karyawan, upah per botolnya 500, dan total jumlah yang terjualnya itu 76 botol. Maka, jumlah karyawan dikalikan dengan upah per botol dan dikalikan lagi dengan total botol yang telah terjual. Maka, total keseluruhannya yaitu 114.000, yang disebut total biaya tenaga kerja langsung. Ada pula rekap harga bahan baku untuk pembuatan 76 botol susu UUU. Biaya bahan baku adalah suatu bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Bahan baku pada pembuatan susu UUU antara lain susu, pisang, strawberry, Nescafe, stiker, dan juga botol. Untuk pembuatan setiap 76 botol produk susu memerlukan susu 23,36 ml, pisang 0,555 kg, strawberry 700 gram, Nescafe 24 gram, stiker 76 buah, dan juga botol 76 buah. Dengan harga yang berturut-turut yaitu 347.701, 14.752, 72.934, 8.267, 10.504, dan juga 105.042. Jadi, total biaya bahan bakunya adalah 559.199. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil biaya operasional pabrik dan beban komersial. BOP dibagi menjadi 2, yaitu BOP tetap dan BOP variabel. Untuk BOP tetap, kita dapatkan hasilnya dari hasil penyusutan peralatannya, yaitu sebesar 18.282. Kemudian untuk BOP variabel ada 2, yaitu bahan penolong dan biaya listrik, dengan jumlah bahan penolongnya yaitu sebesar 113.960, dan biaya listriknya yaitu sebesar 3.800, sehingga kita
dapatkan total BOP-nya yaitu sebesar 136.042. Selanjutnya, untuk beban komersial atau biaya pemasaran, ada biaya iklan dengan jumlahnya yaitu sebesar 35.000. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari biaya per unit. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu rumus mencari biaya per unit. Rumus mencari biaya per unit adalah biaya produksi ditambah biaya non-produksi dan dibagi oleh jumlah produksi. Nah, dalam produk YUYU ini, biaya produksinya ada biaya bahan baku sebesar Rp559.199, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp114.000, biaya overhead pabriknya sebesar Rp136.042. Kita jumlahkan semua menjadi total biaya produksinya sebesar Rp809.241. Lalu biaya non produksi yaitu biaya pemasaran sebesar Rp35.000. Maka kita jumlahkan biaya produksi ditambah biaya non produksi menjadi Rp844.241. Karena produk ini memproduksi 76 botol, maka kita bagi dengan 76. Maka Rp844.241 dibagi 76, maka biaya per unit atau HPP per unitnya adalah Rp11.108. HPP sebesar Rp11.108 ini belum termasuk dengan keuntungan, maka kita juga harus mencari harga jual per unitnya, yaitu Rp11.108 dikalikan dengan 80,05%. 80,05% ini adalah keuntungan yang diinginkan oleh pemilik produk. Maka hasilnya yaitu Rp8.892. Ini adalah keuntungan dari per botolnya. Nah, jadi harga jualnya yaitu Rp11.108 ditambah Rp8.892. Maka hasilnya adalah Rp20.000. Jadi harga jual per unitnya yaitu Rp20.000. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik produk jika memproduksi 76 botol yaitu Rp8.892 dikali 76 botol. Maka keuntungan keseluruhannya yaitu Rp675.792. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami. Jadi untuk harga pokok produksi per unit dari pesanan 76 botol tersebut, kami menyerap biaya sebesar Rp11.108 dengan harga jual Rp20.000 per botol. Nah, hasil keuntungan penjualan dari 76 botol tersebut kami menerima sebesar Rp675.792 dengan keuntungan per botol yang kami dapatkan yaitu Rp8.892 per botol. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.